Menulis berarti kita memilih antara berinovasi dengan tulisan kita atau mengikuti konvensi persajakan yang ada. Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngomongin konvensi persajakan. Apa itu konvensi? Konvensi adalah tren saat ini. Orang, penyair atau penulis sedang menulis dengan bentuk yang banyaknya apa gitu. Dan itu selalu terjadi dalam setiap zaman. Pujangga baru misalnya membuat sebuah konvensi sajak-sajak modern, itu artinya bentuknya adalah soneta. Banyak sekali pengarang-pengarang pada masa itu, penyair-penyair yang menulis dalam bentuk itu. Tentu ada yang menulis dalam bentuk lain. Sebelumnya juga orang menulis dalam bentuk syair dengan tema-tema sosial atau didaktis di koran-koran berbahasa Melayu Tionghoa, atau dulu ada istilah sebutannya Melayu rendah gitu. Kemudian Hairil Anwar datang berusaha menawarkan sebuah konvensi baru, tren baru yang tawaran itu bisa gagal atau bisa berhasil ya, dan Hairil bisa kemudian menciptakan sebuah tren baru yang terasa baru sampai hari ini gitu. Dan Hairil datang dengan inovasi. Hairil menawarkan sesuatu yang baru dari konvensi persajakan yang berlaku pada masa itu. Itulah inti dari dunia kreatif gitu. Kita datang memasuki sebuah dunia yang di situ ada sedang berlaku sebuah tren, sedang berlaku sebuah konvensi yang dipeluk, dipegang atau dipakai oleh banyak penulis. Dan itu cara paling aman supaya kita diterima di dunia itu. Tapi ya kita akan sama saja dengan orang lain gitu. Tapi kita juga bisa datang dengan menawarkan sesuatu yang baru. Kita datang dengan membawa eksperimen. Kita bereksperimen dengan tulisan kita. Belum tentu juga berhasil, tapi kita menawarkan sesuatu yang baru. Eksperimen itu bisa gagal, bisa berhasil, bisa diterima, bisa menjadi tren, bisa menjadi konvensi baru. Itulah ketegangan seorang penulis di genre apapun. Mau prosa, mau cerpen, mau puisi, selalu ada ketegangan antara konvensi dan inovasi itu gitu. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengikuti konvensi itukah atau melakukan eksperimen barukah. Yang tidak etis adalah, atau yang tidak patut adalah ketika kita melakukan sebuah inovasi atau eksperimen begitu, kita memaksa orang lain untuk menerima itu gitu. Yang namanya eksperimen, yang namanya karya eksperimental, pilihannya cuma dua, bisa berhasil atau gagal. Kalau kita datang dengan eksperimen yang tidak kuat premisnya, tidak kuat fondasi eksperimennya, menawarkan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya tidak ada sesuatu apa-apa di dalam yang baru itu. Mungkin terlihat baru, tapi tidak membawa sesuatu yang baru, tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Ya, pembaca yang sedang menikmati sebuah konvensi itu nggak akan menerima, atau ya apa yang mau diterima memang tidak ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan. Kalau benar-benar ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan, ya orang akan menerima. Mungkin saja pada awalnya tidak diterima, tidak terpahami, tapi yakinlah ketika kita menulis dengan sebuah fondasi eksperimen yang kuat, orang akan menerima. Lambat laun orang akan menerima. Hairil juga mengalami itu kok. Hairil itu awal-awalnya kan ditolak juga, tapi kemudian pelan-pelan orang membicarakan terus-menerus sampai hari ini masih dibicarakan, dan dia membuat sebuah pencapaian yang sampai hari ini bahkan masih menjadi ya konvensi yang masih terasa baru, yang bahkan mungkin tidak bisa dicapai oleh penyair-penyair yang semenjana atau yang mediocre gitu, nggak melampaui Hairil begitu, nggak menyamai pun tidak gitu.
Jadi itu pilihan kita adalah di dunia kreatif. Kita bisa datang menambah kekayaan pencapaian puisi Indonesia dengan menawarkan karya yang eksperimental atau dengan menawarkan sebuah inovasi dengan risiko bahwa kita gagal berinovasi atau bereksperimen dan ditolak, atau kita masuk saja supaya diterima, menulis saja mengikuti konvensi yang ada. Itu pilihannya. Lagi-lagi tidak ada yang melarang kita untuk memilih di antara itu gitu. Tapi kalau karya kita memang hanya mengikut konvensi, kalau karya kita memang hanya menyinambungkan apa yang sudah ada, ya jangan memaksa untuk dianggap sebagai sebuah karya eksperimental atau menawarkan inovasi. Ketika kita menawarkan inovasi pun, jangan memaksa juga orang menerima inovasi kita. Kalau memang ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan, orang akan menyambut kok dengan gegap gempita. Atau kalaupun belum terpahami hari ini, pelan-pelan kalau memang lagi-lagi kalau fondasi dari eksperimen kita itu kuat, orang pasti akan menerima. Publik pasti akan menerima apa yang kita tawarkan itu. Gitu. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.